mobil lemot di tanjakan. Biasanya diikuti dengan aroma terbakar. Oh, bau sangit. Bau sangit. Tapi kalau pompa bensin yang bermasalah itu RPM-nya nggak mau naik. Biasanya sebelum nanjak itu udah terasa berat. Pakai gigi 4 terus sampai ngelidik. Mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dari bengkel kesayangan kita, AH Sekawan ASEAN. Nih teman-teman sudah standby di sini menunggu kedatangan Sobat AHpedia semua. Silakan bergabung di bengkel AH Sekawan Yogyakarta, dekat dengan rumah sakit. Oh Mas? Nah, CIH, betul. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bagi bersama Mas Hari dan kawan-kawan di bengkel AH Sekawan hari ini tanggal 1 Agustus sudah mulai buka untuk umum dan alhamdulillah sudah kita bisa lihat beberapa kendaraan standby di sini. Nah, ini ada alat baru Mas Hardi nih yang mau diangkat datang di sini ya. Beliau sudah standby di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Silau di sini, Pak. Penuh cahaya ya. Ya, alhamdulillah Pak Taufik, hari ini kita perdana buka. Nah. Ini udah masuk 5 unit ya hari ini ya. 5 unit ya. Sampai dengan saat ini. Dan ini ada unit baru lagi masuk. Ini kita mau lakukan servis berkala tune-up. Terus sama nanti akan kita infus injektornya. Kemudian tujuannya adalah nanti supaya dapat performa yang lebih baik. Gitu Pak Taufik. Sebelum kita diskusi Mas Hardi, iya, bisa diceritakan itu yang sebelah kiri keluhannya apa Mas? Kenapa sampai diangkat ini? Wih, ini dia habis ganti bushing rack-steer Pak. Jadi rack-steernya tadi kita ini oblak ya. Nah ini dia belum dipasang bautnya, nanti kita akan kencangkan dulu. Ini baru aja naik, baru mau turunkan lagi untuk dilakukan tes jalan ya gitu. Dan mau dilakukan running kita ya? Mau ngecek flywheelnya di kecepatan atau di RPM ketika jalan itu 3000 sampai dengan 4000 RPM itu ada suara ngorok. Oh nah, itu keluhan awalnya? Ya, itu keluhan lainnya. Keluhan awalnya adalah rack-steer. Rack-steer ya? Rack-steer. Ini tadi kita ganti sekalian bushing lower armnya gitu. Baik, nah ini menarik Mas Hardi. Kalau kita bicara tune up nih, ada tema yang mungkin kita bisa bagi untuk semua kawan di Sobat AHpedia. Ya. Mobil lemot di tanjakan. Nih tanjakan nih, bukan buat trek-trekan ya. Pada saat ketemu tanjakan dia lemot, disalip sama orang lain, jerit ya gitu loh. Nih gimana Mas Hardi? Apa masalahnya Mas Hardi? Ya, itu ada beberapa penyebab ya. Yang paling sering ya kita bicara kalau misalnya mobil itu kan ada penyebab yang tidak normal. Jadi penyebab tidak normalnya apa? Bisa jadi karena tadi kalau mobilnya manual, kampas koplingnya bisa jadi habis. Kampas kopling. Atau mungkin si driver dia ini ya kehabisan nafas. Jadi telat ngoper gigi. Oh, ancang-ancang kurang. Jadi udah ancang-ancang mungkin Pak. Udah ancang. Tapi dia telat ngoper gigi. Jadi harusnya dia ketika itu dioper ke gigi 3, nah itu karena dia pakai gigi 4 terus sampai ngelidik. Mesinnya baru diganti. Nah itu kalau pas posisi dia ganti terlambat, nah, kan dia akan kehilangan tenaga Pak. Seperti itu. Itu kalau itu sih dari sisi driver ya. Kalau dari sisi mesin sendiri, kalau misalnya dia tanjakan itu berat, tadi kopling. Kemudian yang kedua sistem pengapian dan juga suplai bahan bakar yang dia tidak optimal. Jadi perlu dilakukan tune-up nih kayak gini nih, kita tune-up. Terus kalau misalnya dia matic, itu ada masalah kemungkinan dari maticnya juga bisa. Kemudian kalau misalnya dia ada cek engine nyala, maka itu kemungkinan ada sensor-sensor yang bermasalah. Kalau misalnya cek engine-nya nggak nyala, kita pernah dapetin pompa bensinnya yang bermasalah. Jadi dia ada regulator yang ngatur tekanan, nah itu dia mengalami masalah di sana. Nah dari itu semua yang paling sering kita dapati adalah karena memang ruang bakarnya kotor, karena butuh tune-up aja sih Pak. Yang paling sering adalah butuh tune-up sehingga ketika dia jalan menanjak mobil tersebut, misalnya sebelumnya belum di tune-up, itu mengakibatkan pembukaan throttle-nya dia lambat. Atau mungkin dia nggak bisa buka secara spontan, itu mengakibatkan tarikan menjadi berat. Untuk itu mobil-mobil yang sekarang ini biasanya kalau dia di tune-up tuh yang paling utama dibersihkan adalah throttle-nya. Terus nanti ada ruang bakar, ada suplai bahan bakarnya si injektornya itu. Gitu. Jadi 3 item ini yang akan kita lakukan treatment atau kita lakukan maintenance, perawatan supaya dia bisa menyemburkan bahan bakar dengan optimal, kemudian pengapiannya juga bisa optimal lagi, kemudian suplai udaranya itu bisa terbaca dengan baik oleh sensor-sensor seperti itu. Baik, kalau kita beralih ke jawaban Mas Hardi yang pertama, masalah mobil manual yaitu kopling ini. Ya. Nah, ini masalahnya di mana Mas Hardi?
Kalau kopling itu biasanya itu adalah ini Pak, kampas yang tipis. Oh, kampas. Jadi kampas kopling yang tipis itu mengakibatkan slip yang tinggi. Oh. Jadi kalau dia nanjak gitu, RPM-nya mau naik, tapi tidak kunjung berjalan dengan normal. Tenaganya kurang berarti? Tenaganya kurang gitu. Itu biasanya diikuti dengan aroma terbakar. Oh, bau sangit? Bau sangit. Ah. Nah itu. Kalau dia sudah bau sangit seperti itu, maka kita sarankan mobil segera menyingkir atau putar balik aja. Kenapa? Karena kalau diteruskan dengan tanjakan yang begitu panjang, itu akan merepotkan driver sendiri. Jadi mobil tidak kunjung jalan, membahayakan pengemudi yang ada di belakangnya. Baik. Selain dari bau sangit, apakah ada ciri-ciri lain bahwa kopling kita itu sudah lemah? Mungkin kalau dataran nggak terlalu terasa. Iya, ya? betul. Nah, kalau tanjakan dulu Mas. Ketika dia tanjakan, biasanya angkat koplingnya itu akan menjadi ini Pak, lama ngegigit, getar, lama menggigitnya gitu. Jadi harusnya dia ngangkat, misalnya seperempat itu dia udah kerasa ngegigit, ini angkat setengah, itu dia belum juga ngegigit, bahkan 3/4 itu dia baru bisa berjalan, itu pun dengan tidak bisa meneruskan tenaga dari mesin dengan optimal. Jadi banyak slipnya Pak. Kalau misalnya kita ini di sini ada satu mobil manual. Yang ini nih, yang lagi kita angkat. Nanti kita akan coba lakukan running Pak. Dan dilala juga ini Pak Yoga ini dia menginginkan untuk dicek kondisi performa koplingnya. Karena beliau juga udah nyiapin tuh, kopling udah dibeli, flywheel udah dibeli. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, kalau kita masuk ke ranahnya mobil matic Mas Ardi. Kalau mobil matic transmisi yang bermasalah pada saat di jalan tanjakan itu seperti apa ciri-cirinya gejalanya? Matic itu kalau dia di jalan menanjak dia mengalami masalah, dia slipnya tinggi Pak. Dan rata-rata dia ada ini Pak, cek engine-nya lah. Oh. Biasanya ada second gear ratio, itu dia karena perputaran dari mesin atau perputaran input sub itu lebih banyak dibandingkan outputnya. Maksudnya tidak sesuai dengan ini perbandingan yang seharusnya, sehingga perbandingannya dia mungkin terlalu banyak slipnya, itu mengakibatkan cek engine-nya nyala biasanya. Sebelum cek engine nyala sih biasanya kalau kita colok scanner itu akan ada muncul tergantung di sisi mana dia mengalami slipnya, ada third gear ratio, ada second gear ratio atau first gear ratio, itu mengalami yang namanya permasalahan. Jadi nanti di pembacaannya di scanner itu tuh dia overrun Pak, terlalu banyak putaran seperti itu. Nah, bedanya apa kalau misalnya kita jalan kemudian dia nggak berpindah dengan posisi kita nanjak habis ancang-ancang dia tidak kuat, itu biasanya di bagian-bagiannya, apakah dia first gear atau second gear atau third gear kayak gitu. Biasanya kalau first gear itu adalah kondisi kita lagi awal jalan, seret, mobil tidak kunjung pindah dari gigi 1 ke gigi 2. Itu kalau matic. Nah, kalau misalnya dia posisi dia nanjak, itu kadang-kadang dia ada third gear atau second gear. Gitu. Itu masalahnya di sana. Kalau sudah itu terjadi, maka sama sih sebenarnya dengan yang mobil manual. Kita harus menepikan kendaraan. Kalau misalnya kita rasa di sana dia tidak mampu untuk nanjak, maka kita putar balik. Karena nanti kalau teman-teman pakai misalnya gigi D drive, dia tidak kuat nanjak, maka kalau dia dari maticnya ya, bukan dari mesin ya. Kalau dia mesinnya performanya udah bagus, tapi maticnya dia tidak mampu mentransfer tenaga dengan baik, maka sekalipun kita pindah ke gigi 2 ataupun gigi 1, itu justru hanya menimbulkan slip yang sangat besar. Kayak gitu. Maka yang harus diperhatikan kalau kita nanjak terus kita pindah gigi 2 atau gigi 1, RPM-nya Pak. Kalau dia RPM-nya di RPM 2000, 2500, itu mobil masih tenaganya masih aman, ada, maka kita pertahankan di RPM tersebut. Tapi kalau di RPM tersebut lebih dari itu, tenaganya nggak muncul atau nggak keluar, maka itu udah pasti fix slip. Kalau udah slip itu nggak boleh dipaksakan. Nah, kalau untuk mobil manual tadi kan yang akan kita ganti adalah kampas kopling. Kampas kopling, betul. Kalau untuk mobil matic sendiri? Ada beberapa faktor Pak. Matic itu slipnya kenapa? Karena bisa jadi body valve-nya dia ngunci plunyernya atau macet, sehingga tidak menghasilkan atau tidak menjadikan saluran terbuka dengan baik. Atau mungkin yang kedua, seal-nya itu seal-nya sudah aus sehingga dia tidak mampu menekan piston dengan baik, sehingga piston tidak menekan rapat, kampasnya menjadi slip. Atau yang ketiga memang dari kampasnya itu sendiri. Tapi yang namanya overhaul matic. Ketiga-tiganya ini dicek. Jadi body valve, seal dan juga kampasnya itu akan dicek seperti itu Pak. Baik. Nah,
kalau kita masuk ke pengapian Mas Ardi ini, apakah cukup hanya dengan tune up atau apa istilahnya satu lagi itu Mas yang Ya, gurah? infus, Infus ya? infus injektor atau gurah gitu ya. Iya, Sebetulnya tergantung. Jadi nanti kalau kita kondisinya tune up itu kan kita kan sekalian ngecek ini Pak, busi. Oh iya busi ya. Kalau untuk yang mobil-mobil tertutup sama manifold gini, kita biasanya ada penawaran dua ke customer, mau dibuka manifoldnya atau tidak dibuka. Kalau tidak dibuka manifoldnya, kita lakukan sampling di dua coil. Oh ini yang kebuka ya. Terlihat Coil ini ya. kita buka, terus businya kita akan lihat. Seperti itu. Kalau misalnya kita cek businya dia, kan kita bisa mengenali busi ini kan untuk standarnya pakainya minimal platinum bahannya. Kalau platinum itu dia lebih tahan terhadap panas. Oh. Nah, kayak gitu. Begitu juga kalau iridium. Nah, iridium itu jauh di atas platinum. Nah, makanya harga dari platinum dan juga iridium itu perbedaannya cukup jauh. Gitu. Kalau platinum dia 150 ribuan ya. Kalau iridium itu bisa 500 ribu. Gitu. Nah, mana yang lebih awet? Yang tentunya adalah yang iridium. Nah, kalau misalnya dia busi itu bermasalah Pak, kalau nanjak itu dia bukan tarikannya berat tapi dia cenderung kepada nyendat. Oh, nyendat. Jadi dia kadang itu dipakai det, kadang ada kadang hilang, kadang ada kadang hilang gitu. Beda dengan yang tadi kayak misalnya transfer tenaga, itu dari awal itu sudah memang udah nggak kuat. Atau mungkin dari ini pompa bensinnya. Oh, iya, Kalau pompa bensin itu juga sama, dia tidak RPM tidak naik. Jadi bedakan antara kopling dengan pompa bensin gimana Mas Ardi? Kalau kopling itu dia RPM-nya mau naik. Tapi kalau pompa bensin yang bermasalah itu RPM-nya nggak mau naik. Pompa bensin terus sensor MAF ataupun oksigen itu dia bermasalah, itu dia pompa ketika digas itu dia tidak keluar RPM-nya. Kayak gitu, seperti dia ngeden gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pompa bensin itu dia nggak kedetek, kadang ya nggak kedetek yang dengan yang namanya scanner, tapi kalau sensor itu cepat terdeteknya. Jadi cek engine-nya nyala gitu. Ketika itu maka kita harus lakukan penggantian sensor kayak gitu. Jadi sama sih, pompa bensin harus diganti, sensor juga harus diganti kalau mereka terdeteksi bermasalah. Gitu Pak Taufik. Baik. Nah, yang sedikit mungkin jadi pertanyaan saya Mas, kalau tadi kan udah jelas nih mesin sama transmisi. Ya. Nah, kalau rem ini itu pengaruh nggak sih? Rem juga pengaruh, tapi kalau rem itu kan gini Pak, ketika kita jalan, kemudian remnya ngunci misalnya, kita ada kontak kalau jalan menanjak nggak kuat, remnya ngunci. Biasanya rem ngunci itu sebelum kita nanjak sekalipun itu udah terasa berat. Jadi mobil angkatan awal itu udah kok kayak berat gitu. Dan itu biasanya akan menimbulkan suara atau tercium bau sangit. Mirip dengan bau sangitnya ini kah? Kopling sama. Sama. Jadi kopling, kampas rem itu bau sangitnya sama. Gitu, karena mereka memiliki bahan yang mirip. Sumbernya aja beda ya? Ya, sumbernya aja beda. Bedanya kalau kopling itu kan dia cenderung ke arah mesin ya. Kalau rem itu kan di area ban roda. Kayak gitu. Nah, roda itu kalau rem itu dia ngunci itu biasanya mobil terkadang narik. Jadi kalau misalnya kita ajak jalan itu loh kok mobil narik kanan atau kiri, atau mungkin kalau belakang dia cenderung pada keseret. Jadi kalau kita lagi jalan, kalau penggerak depan ya, itu kita lagi jalan, ban belakang itu ada keseret. Itu kalau dia sampai macet gitu. Tapi kalau untuk yang kasus jalan nanjak, remnya macet itu jarang terjadi. Jarang ya? Jarang terjadi. Biasanya sebelum nanjak itu udah terasa berat. Udah curiga duluan orang. Baik. Kayak gitu. Baik. Ada informasi yang bisa dibagikan ke customer Mas Ardi tentang tips terhadap mobil menanjak ini? Ya, untuk mobil menanjak, gini Pak, ada juga faktor lain, karakter mobil. Nah, ada mobil-mobil yang, ya ini misalnya ini kan dia, ini manual, ini CVT. Yang CVT ya, CVT itu kan dia memang tercipta untuk dataran dan juga untuk tol, untuk tol pun juga nggak bisa terlalu tinggi RPM-nya karena akan menimbulkan panas. Intinya adalah dia di perkotaan yang dia santai, kayak gitu. Nah itu kalau dia dipakai buat jalan nanjak, terkadang justru mempercepat kerusakan pada CVT. Kenapa? Karena kadang si pemilik kendaraan ini nggak melihat RPM, Mbak. Kan CVT ini kan dia kan nggak bisa dipakai untuk beban berat dan juga panas tentunya. Masalahnya sih di panas. Nah kalau biasa dia kalau udah kena panas itu jadi lelet. Jadi mobil itu jadi nggak kuat, kayak misalnya kita kasus X-Trail T31 atau C26 atau beberapa CVT yang lainnya kayak misalnya Avanza Honda. Itu ya kan Honda, ketika dia jalan terus
dilalah dia nafasnya tuh habis. Nah, itu dia nggak akan bisa digas lagi, Pak. Gitu. Itu kalau itu udah karakter ya. Sehingga sebelum kita menanjak, maka kita kenali dulu karakter mobil kita. Jangan sampai kita mobil CVT dipakai buat jalan menanjak ekstrim. Penggerak depan lagi. Kenapa? Karena kalau CVT itu kan dia butuh momentum juga, Pak. Pertama butuh momentum, butuh beban juga di bagian depan. Karena kalau nggak dapat beban, dia nggak akan bisa berputar. Nah, makanya kalau jadi beban ya. Iya, betul. Makanya dia mengembangnya itu kan karena ada beban sebetulnya di bagian bannya gitu. Kalau bebannya itu dia tertarik ke belakang, maka justru dia stall di tanjakan gitu. Itu pertama, kita harus kenal dulu karakter. Yang kedua, ketika kita mau menanjak, maka kita periksa komponen-komponen yang tadi sudah kita sebutkan. Perlukah kita tune up? Perlukah kita melakukan pengecekan kinerja kopling? Perlukah kita melakukan pengecekan di area fuel pump atau scanner dulu lah minimal. Kita mau jalan misalnya dari sini ke Tawangmangu misalnya, kita mau sini ke Salatiga, itu kan jalannya lumayan menanjak. Maka kita sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang memiliki mobil Jepang yang dia produksi 2010 ke atas. Silahkan mampir ke tempat kami bantu untuk melakukan pengecekan kendaraan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.